Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang nasihat keuangan bagi kamu yang baru memasuki usia 30-an. Di 30-an mungkin kamu sudah memahami kehidupanmu sepenuhnya. Dan bagi kamu yang masih samar-samar dan belum sepenuhnya memahami kehidupan dan belum tahu apa yang ingin dicapai suatu hari nanti, tenang saja, kamu tidak sendirian. Hampir semua orang mengalaminya, dan itu memang hal yang wajar. Walau belum tahu hal spesifik yang diinginkan, tapi memiliki keuangan yang aman di masa depan pastinya menjadi salah satu cita-cita besarmu. Untuk mewujudkan hal ini, beberapa nasihat keuangan berikut bisa memandu kamu demi meraih kebebasan finansial di masa mendatang. Yang pertama, mulai dengan merencanakan tujuan keuangan. Memiliki tujuan menjadi hal penting dalam semua perencanaan. Tanpa tujuan yang jelas, kita tak punya arah untuk melangkah dan bisa-bisa tersesat di tengah jalan. Karenanya, demi meraih finansial yang aman, kamu harus mulai memikirkan tujuan keuangan apa yang ingin dicapai di masa depan. Tak perlu terlalu spesifik, kalau masih belum ada bayangan, kamu bisa menetapkan tujuan secara garis besar. Tujuan juga bisa terbagi menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Kedua, mulai menyisihkan uang untuk dana darurat. Dana darurat sangat penting dan harus dimiliki agar menjadi penyelamat di situasi genting. Jumlah dana darurat idealnya mencapai minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Kamu bisa mengalokasikannya setidaknya 10 hingga 20% pendapatan setiap bulan untuk pos dana darurat. Hal penting yang perlu diperhatikan adalah tempat menyimpan dana darurat, karena akan digunakan saat genting. Dana darurat harus bisa dicairkan dengan mudah dan cepat, tapi jangan sampai ini membuatmu tergoda untuk menggunakannya. Simpan dana darurat di rekening tabungan khusus. Ketiga, hindari berutang untuk hal-hal konsumtif. Seringkali kita diracuni oleh gaya hidup glamor yang mengharuskan kita memiliki barang A, B, C, hingga Z yang tak ada habisnya. Memenuhi gaya hidup seperti ini tentunya membutuhkan uang yang tak sedikit. Sayangnya, tak sedikit orang rela berutang karena tuntutan ini. Padahal apa yang dibeli bukan termasuk kebutuhan dasar dan hanya memberi kepuasan sesaat. Di masa mendatang, perilaku ini jelas merugikan. Keempat, menyusun rencana anggaran. Usia 20 hingga 30-an adalah momen ideal untuk memulai kebiasaan keuangan yang sehat. Ini yang kemudian menjadi kunci kondisi finansial yang matang dan aman di masa mendatang. Kamu bisa mulai dengan langkah kecil, yaitu menyusun rencana anggaran dalam sebulan. Coba urutkan daftar kebutuhanmu berdasarkan skala prioritas. Selanjutnya tentukan berapa banyak presentasi yang perlu dialokasikan. Salah satu metode alokasi anggaran yang banyak direkomendasikan adalah aturan 50-30-20. Gunakan 50% dari pemasukan untuk kebutuhan dasar, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan. Kelima, disiplin mengikuti budget bulanan. Budgeting plan sudah disusun dengan rapi. Sekarang waktunya disiplin membelanjakan uang sesuai anggaran masing-masing kebutuhan. Kalau kamu menetapkan 20% untuk tabungan, maka segera alokasikan uangnya ke rekening khusus agar tidak diganggu-gugat dan tercampur dengan kebutuhan lain. Begitu pula anggaran untuk hiburan dan keinginan. Kalau kamu hanya mengalokasikan 10% untuk hal tersebut, maka jangan gunakan melebihi anggaran. Untuk membuatmu lebih disiplin, kamu perlu ingat tujuan keuangan yang ingin dicapai di masa mendatang dan kenapa kamu harus meraihnya. Keenam, catat pemasukan dan pengeluaran. Ini juga merupakan aktivitas yang tidak boleh dilewatkan. Setiap kali mendapat pemasukan dan pengeluaran, segeralah mencatatnya. Kamu bisa memanfaatkan beberapa media seperti Excel, aplikasi di smartphone, atau bahkan di buku tulis dengan metode konvensional. Ini bertujuan untuk melacak arus kas dan memungkinkan dirimu mengevaluasi kondisi keuangan. Selain itu, dengan mengetahui setiap transaksi yang dilakukan, kamu bisa menjadi lebih mindful dan bijaksana dalam menggunakan uang. Itulah tadi nasihat keuangan untukmu yang baru memasuki usia 30-an. Kali ini kita akan membahas tentang cara menghemat uang tanpa mengorbankan gaya hidup. Cara hidup hemat adalah suatu kewajiban. Meski nyatanya kamu harus berusaha keras untuk dapat berhemat, salah satunya dengan mengorbankan beberapa kesenangan atau gaya hidup demi menjaga kondisi keuangan. Tapi ada cara hidup hemat tanpa mengorbankan gaya hidup. Biar bagaimanapun,
kita tetap tidak bisa menghindari untuk hidup hemat. Ada cara agar kamu tetap hemat tanpa mengorbankan kesenangan menjalani gaya hidup, seperti berikut ini. Hal positif dari cara ini tidak hanya membuat kamu bisa menabung, tapi dapat menjadi kebiasaan hingga masa yang akan datang. Pasalnya kamu tidak perlu lagi mengorbankan hal-hal yang menjadi kesenangan diri sendiri. Yang pertama, unsubscribe layanan yang jarang atau tidak pernah kamu pakai. Kita punya kecenderungan menggunakan barang yang baru dibeli sesering mungkin. Tapi setelah beberapa saat, mulai bosan dan membiarkannya teronggok jadi tempat debu. Kalau hanya barang-barang konkret yang dibeli sekali saja, memang tidak masalah. Kamu bisa menjualnya sebagai one-time expense ketika layanan itu sudah tidak terpakai. Yang jadi masalah adalah layanan-layanan berbayar yang saat ini banyak ditawarkan. Untuk menggunakan layanan ini, pengguna harus mendaftarkan diri atau subscribe, dan pemberi layanan akan menagih pembayarannya setiap bulan. Sekarang coba pertimbangkan, apakah layanan streaming berbayar benar-benar selalu kamu gunakan, atau setelah kamu sudah bosan menonton film favoritmu ataupun musik favoritmu, kamu malas menyaksikan yang lain, tapi membiarkan layanan menagih bayaran setiap bulan. Tidak hanya layanan hidup berbayar, penggunaan aplikasi-aplikasi juga banyak meminta kita berlangganan untuk bisa merasakan fitur-fitur premiumnya. Tapi apakah kamu benar-benar membutuhkan layanan tersebut? Atau kamu masih bisa menggunakan aplikasi lain? Atau layanan yang serupa tapi tidak perlu membayar? Biaya berlangganan memang selalu tampak murah. Tapi kalau setiap bulan harus tertagihkan dan terdiri dari beberapa layanan, bayangkan berapa jumlah uang yang terbuang. Jadi coba cara hidup hemat dengan cancel berbagai layanan berlangganan yang jarang atau tidak pernah kamu gunakan lagi. Kedua, membuat daftar kemewahan yang kamu inginkan. Tidak ada yang salah kalau kamu ingin membeli barang-barang mewah, asal bisa membuat prioritas. Untuk itu coba buat dulu daftar barang-barang mewah yang kamu inginkan saat ini hingga beberapa waktu ke depan. Kemudian berikan nilai pada masing-masing item dan tentukan prioritas dari yang paling ingin hingga yang belum terlalu diinginkan. Kemudian tentukan lagi berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk membeli barang yang ada pada urutan teratas. Dengan membuat daftar barang-barang yang kamu inginkan, kamu bisa memprioritaskan mana yang lebih bernilai untuk dibeli pertama kali. Selain itu, karena kamu harus merencanakan dan memikirkan dulu apa yang mau dibeli, meminimalisasi pembelian secara impulsif atau menyesal sudah membeli. Kamu dapat meminimalisasi pembelian secara impulsif atau menyesal sudah membeli. Ketiga, hindari belanja karena kebiasaan dan pembelian impulsif kecil-kecilan. Pembelanjaan impulsif adalah membeli barang-barang yang ada pada display dekat kasir, sedangkan belanja karena kebiasaan terjadi ketika kita merasa harus membeli setiap hari, seperti beli kopi dan snack ringan sebelum ke kantor. Kedua hal tersebut tanpa kamu sadari akan membuat boros. Cara paling mudah mengubah kebiasaan belanja impulsif adalah dengan menyadari kepuasan yang kamu peroleh hanya sedikit dan bersifat sementara. Jadi kenapa membuang-buang uang pada pembelian yang nilainya kecil dan memberikan sedikit kesenangan, sedangkan menahan diri tidak belanja impulsif membuat kamu bisa menabung lebih banyak untuk membeli barang mewah seperti pada nomor 2. Keempat, gunakan sesuatu atau barang dalam waktu lama. Ketika kamu merasa harus membeli barang baru, pikirkan dulu sampai berapa lama kamu bisa memakai item yang sudah ada. Apakah kamu benar-benar harus membeli laptop baru atau masih bisa menggunakannya hingga beberapa bulan ke depan? Semakin lama menggunakan suatu barang, semakin mudah kamu berhemat. Oleh karena itu, sebaiknya juga beli barang-barang yang berkualitas tinggi dan jaga dengan baik, sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan uang lebih sering untuk membeli barang yang sama. Yang terakhir, jaga kesehatan, cukupi nutrisi fisik dan mental. Kesehatan yang terjaga tidak hanya membuat kamu dapat menjalani aktivitas dengan baik, tapi menghindari pengeluaran tidak terduga untuk biaya berobat. Jangan salah kira, biaya kesehatan itu sangat mahal, apalagi kalau kamu tidak punya banyak simpanan untuk hal tersebut. Menjaga kesehatan fisik tidak perlu yang ribet dan mahal. Cukup dengan misalnya rajin minum air putih daripada soda, pilih salad daripada burger, naik tangga daripada lift, makan tepat waktu, tidur yang cukup, dan tidak banyak begadang. Jangan abaikan juga pikiranmu, harus kamu jaga baik-baik. Stres, kecemasan,
emosional, dan depresi sama bahayanya dengan memakan makanan fast food yang dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, stroke, dan serangan jantung. Walau sepele, kebiasaan-kebiasaan tadi mampu membuat kamu terhindar dari penyakit dan biaya pengobatannya. Itulah tadi cara hidup hemat tanpa mengorbankan gaya hidup. Kali ini kita akan membahas tentang tips penting untuk menjalani frugal living. Banyak orang yang tak membatasi pengeluaran rumah tangga, bahkan hidup glamor dan boros. Meski demikian, tak sedikit pula orang yang menerapkan hidup hemat. Hidup hemat atau frugal living adalah kehidupan di mana seseorang sadar akan pengeluaran mereka, tapi tetap dapat memberikan prioritas kepada hal-hal yang penting. Orang-orang yang ingin menerapkan gaya hidup ini perlu memikirkan tujuan utama dan bagaimana mengubah pengaturan keuangan mereka sehingga bisa mencapai tujuan tersebut. Sebenarnya, hidup hemat merupakan gaya hidup yang umum dilakukan oleh banyak orang. Kadangkala, kehidupan mereka bahkan penuh dengan penghematan. Beberapa orang yang mengadopsi gaya hidup hemat biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk berlibur atau waktu untuk diri sendiri. Tapi semuanya kembali lagi pada hal-hal yang menjadi prioritas. Coba kita perhatikan ini. Dari halaman Real Simple, ada beberapa tips yang bisa kita perhatikan saat menjalani gaya hidup frugal living sebagai berikut. Yang pertama, selalu periksa pengeluaran. Sebelum kamu memutuskan untuk menjalani gaya hidup hemat atau frugal, kamu perlu tahu kemana perginya uangmu selama ini. Dengan demikian, kamu bisa memutuskan kemana uang harus disalurkan. Kamu bisa menggunakan metode penganggaran, misalnya menggunakan aplikasi, jurnal, atau spreadsheet. Setelah menemukan media yang tepat, kamu bisa melacak pengeluaran dan berbagai transaksi. Setelah 1 bulan, lihat dan perhatikan pengeluaran kamu. Kebanyakan orang mungkin akan terkejut dengan biaya pengeluaran makan siang atau hari libur mereka. Setelah tahu kemana perginya uang kamu, selanjutnya kamu bisa memutuskan apa yang harus dilakukan. Kalau biaya paling besar keluar untuk makan siang di kantor, mulai besok kamu bisa membawa bekal sendiri dari rumah. Kedua, bayarkan utang. Cara termudah agar kamu bisa menghemat dari utang adalah dengan membayarnya kembali pinjaman dengan tingkat bunga yang lebih rendah. Hal ini tentu akan memberikan perbedaan yang besar dalam pengeluaran bulanan. Buat daftar utang dan lihat apakah kamu bisa membiayai semua utang kembali. Kalau kamu kembali membayarkan pinjaman bulanan, tetap lakukan pembayaran seperti sebelumnya. Yang ketiga, cari barang bekas. Belanja barang bekas adalah salah satu tips hidup hemat yang tak pernah terlupakan sejak dulu. Baik itu membeli mobil bekas atau yang lainnya, hampir seluruh barang bekas harganya jauh lebih murah daripada barang baru. Tapi, kamu perlu pastikan barang bekas yang dibeli masih dalam kondisi baik dan memiliki kualitas yang baik. Keempat, diskon atau promosi. Sebagian besar dari kamu pasti suka berbelanja di toko grosir. Biasanya, kamu akan mengeluarkan uang atau mengisi kartu debit atau kredit untuk membeli barang yang diinginkan. Cara termudah untuk menghemat uang kamu adalah dengan menggunakan kartu diskon saat berbelanja. Berbagai situs e-commerce tentu memberikan tawaran harga diskon selama kamu memiliki kartu, voucher, atau kupon diskon. Kelima, investasikan uang. Banyak orang yang takut kehilangan uang mereka, terutama setelah bekerja keras untuk mendapatkannya. Kalau kamu termasuk orang yang seperti ini, kamu bisa menginvestasikan uang untuk membangun kekayaan. Investasi adalah satu-satunya cara menabung yang baik. Kamu perlu memulai investasi sesegera mungkin. Semakin awal kamu berinvestasi, maka semakin sedikit kamu harus hemat dan menabung. Itulah tadi beberapa tips penting untuk kamu dalam menjalani gaya hidup hemat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mardianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menerapkan hidup slow living agar hidup lebih berarti. Banyak orang berkata kalau waktu berlalu begitu saja. Rasanya baru kemarin kita menandai kalender 2020. Sekarang sudah tiba di pertengahan tahun 2021, tepatnya di bulan April. Atau terkadang kamu mengingat masa-masa manis di kampus yang seakan baru terjadi kemarin, padahal kamu sudah lulus beberapa waktu yang lalu. Waktu memang sebuah konsep yang aneh, dan kadang-kadang membuat diri kita bernostalgia.
Setelah selesai berkuliah, kamu bisa saja langsung terjun dalam dunia pekerjaan. Kamu mulai menjalani rutinitas serta mendapat tanggung jawab yang tidak kecil. Zaman yang berkembang pun seolah menuntut agar kita bisa bekerja secepat-cepatnya dan secerdas-cerdasnya. Secara tidak sadar, kondisi ini membuat kita lupa bahwa kita memiliki hidup untuk dinikmati. Bila tidak diperhatikan, kondisi ini lama-lama bisa menyebabkan stres dan depresi. Akan tetapi, sekarang mulai banyak orang yang lebih memperhatikan kesehatan mental. Dimulai dengan mengubah gaya hidup. Ada sebuah gaya hidup bernama slow living yang mulai digandrungi. Konsep gaya hidup ini bisa membuat kamu lebih santai serta sehat karena membuat kamu menikmati dan memaknai setiap detik dalam hidup. Agar lebih jelas, ada beberapa hal tentang slow living yang bisa kamu pelajari, seperti yang dikutip dari Suara Tunaiku. Apa itu slow living? Homesteading lifestyle merupakan sebuah gaya hidup yang menghasilkan makanan secara independen. Dengan gaya hidup ini, kamu menanam sayuran di halaman atau perkarangan rumah serta berternak ayam. Tujuan dari gaya hidup ini adalah agar kamu selalu bisa menghasilkan dan mendapatkan sumber makanan yang sehat setiap harinya. Slow living tidak terlalu jauh dengan penerapan homesteading. Slow living juga bertujuan untuk membuat hidup kamu lebih sehat. Gaya hidup ini berkebalikan dengan rutinitas urban yang serba buru-buru dan di bawah tenggat waktu. Slow living membiarkan kamu menjalani hidup yang santai dan berkualitas. Gaya hidup ini juga mengajarkan kamu untuk menikmati setiap detik, untuk menghargai proses, dan bukan mengejar hasil dalam waktu sesikat-sikatnya. Dengan demikian, kamu pun bisa lebih sehat dan bebas stres. Apa manfaat slow living? Konsep slow living yang menitik beratkan pada kualitas hidup memiliki banyak manfaat untuk kamu. Dengan menerapkan gaya hidup ini, kamu bisa lebih menikmati hidup. Walau terkesan tidak signifikan, hidup yang berkualitas itu akan membuat kamu lebih bahagia dan sehat. Kamu bisa memfokuskan perhatian pada proses. Selain itu, kamu juga bisa bebas dari stres dan depresi karena tidak berkejaran dengan waktu. Lalu bagaimana caranya menerapkan slow living? Apabila kamu tidak siap dengan perubahan yang drastis, kamu bisa menerapkan prinsip hidup slow living dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara melakukannya. Yang pertama, melakukan sesuatu yang memang perlu. Prinsip hidup slow living mengharuskan kamu untuk mempertanyakan makna, termasuk aktivitas harian. Sebelum melakukan sesuatu, tanyalah pada dirimu, apakah kamu memang perlu melakukannya? Apakah kamu benar-benar perlu ke salon setiap minggu atau merokok, ataupun menghabiskan waktu berjam-jam di kafe? Dengan bertanya, kamu bisa mengetahui urgensi dari setiap aktivitas harian yang kamu lakukan. Mulailah memilih dan menghapus aktivitas yang tidak perlu. Kedua, multitasking. Banyak orang berpikir bahwa multitasking itu keren dan menjadikan kamu terlihat cerdas. Sebaliknya, seringkali multitasking menambah beban serta mengurangi konsentrasi kamu saat melakukan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Hasilnya pun bisa menjadi kurang maksimal. Cobalah untuk melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Biasakan diri kamu untuk menyetir kendaraan tanpa bermain ponsel ataupun mendengarkan berita di radio. Atau nikmatilah pemandangan di luar jendela saat hujan tanpa harus melakukan kegiatan yang lain. Dengan begitu, kamu bisa menikmati hidup dan memperhatikan setiap detail yang terlewat dalam hidup kamu. Ketiga, menghargai ketenangan. Setiap manusia tentu menambahkan ketenangan dalam hidupnya. Begitu pula dengan kamu. Kamu bisa memulainya dengan mematikan televisi yang tidak kamu tonton. Matikanlah saat kamu hendak tidur. Saat istirahat, usahakan agar notifikasi dari HP tidak menyala. Bila ingin lebih berani, nyalakan mode pesawat agar waktu istirahat kamu lebih maksimal. Keempat, offline. Waktu selalu tidak terasa saat kamu menghabiskan waktu dalam dunia maya, terutama bila bermain media sosial. 2 atau 3 jam itu tidak terasa. Terapkan slow living dengan mengurangi waktu internetan. Alokasikan waktu setiap hari tanpa internet, sehingga kamu tidak selalu terekspos. Saat istirahat, matikanlah jaringan ponsel kamu. Rasakan perbedaannya. Kelima, pilih ringtone dengan nada rendah. Apakah kamu memiliki kebiasaan memasang nada dering yang kencang? Secara tidak sadar, kebiasaan ini bisa membuat kamu stres, terutama bila ada kerabat atau teman yang menelepon saat kamu tengah asik tidur. Suara yang keras tentu membuat mood kamu rusak. Karena itu,
Pasanglah nada dering dengan suara rendah dengan ritme pelan supaya tidak menimbulkan stres pada diri kamu. Keenam, menikmati detail. Saat diburu waktu, banyak detail kehidupan yang kamu lewatkan, seperti pemandangan penjual koran yang menjual koran kepada pengendara di jalanan. Bila kamu memperhatikan detail ini, kamu akan melihat kerja keras dan bagaimana orang memanfaatkan setiap detik kehidupan untuk bertahan hidup. Detail yang terlewat ini bisa membuat kamu belajar bersyukur dan menumbuhkan rasa empati. Cara ini bisa membuat kamu lebih santai. Kamu tidak memusatkan pikiran pada cuaca yang panas atau jalanan yang macet serta suara klakson yang tidak sabar. Penerapan slow living membuat kamu fokus terhadap hal-hal positif. Kamu bisa terbebas dari stres apabila kamu bisa menikmati setiap detail aktivitas harian kamu. Sebaliknya, kamu mendapatkan pelajaran berharga dari waktu menunggu tersebut. Kamu tidak perlu buru-buru untuk menyelesaikan segala sesuatu, karena segala sesuatu bisa terselesaikan. Kamu bisa memulainya dari sekarang. Nikmati hidup kamu yang berharga. Halo semuanya, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian punya saran, silahkan tuliskan di kolom komentar video apa yang harus saya buat untuk selanjutnya. Dan jika kalian suka dengan video seperti ini, silahkan klik like. Semoga video saya bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih.